Saudara, ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta memberi dampak trauma bagi sejumlah siswa. Bagaimana memulihkan psikis korban agar bisa memompa semangat untuk bisa kembali ke sekolah dan memulai hari baru pulih dari tragedi ini? Sudah bergabung bersama kami psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Selamat malam Mbak Cassandra, kabar baik untuk Anda? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cassandra, ini untuk memulai kegiatan belajar mengajar tatap muka pasca tragedi tentu tidak mudah. Tidak hanya siswa, begitu juga dengan tenaga pendidik. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa yang harus diperhatikan pihak terkait? Yang jelas tentu harus memastikan bahwa setiap siswa di SMA 72 ini, baik yang sebagai korban langsung maupun tidak langsung, pasti mengalami trauma. Ya. Tetapi tentu saja perlu adanya pemeriksaan, dalam hal ini tadi sudah disebutkan namanya assessment, oleh tokoh yang tentu saja berperan dan punya kompetensinya untuk mengetahui tingkat traumanya. Mereka yang menjadi korban langsung tentu hampir dapat diperkirakan dan dipastikan tingkat traumatiknya pasti lebih besar. Nah, bagi mereka yang punya hasil pengukuran atau asesmen trauma yang paling besar ini tentu berhak untuk misalnya mengajukan permohonan untuk pindah sekolah. Dan ini harus dipertimbangkan dan harus betul-betul diatasi secara hati-hati, karena ketika kita bicara trauma, itu tidak mudah dipulihkan dalam waktu singkat. Nah, selain ada intervensi yang kita harapkan bisa memulihkan tingkat traumatik para korban baik langsung maupun tidak langsung ini, tetapi sekali lagi mereka yang punya tingkat traumatik yang paling besar harus diprioritaskan. Iya, artinya ini kan butuh asesmen psikologis yang perlu ditingkatkan begitu ya, karena dalam 7 hari terakhir pasca insiden itu sudah ada dilakukan pendampingan lewat Zoom dalam trauma healingnya. Kemudian pelibatan aktivis, dan juga psikolog. Kemudian apalagi sebenarnya yang perlu ditambahkan? Mohon izin, saya tidak yakin bila ada proses trauma healing melalui Zoom itu cukup efektif. Ukurannya seperti apa? Jadi artinya tentu harus betul-betul ada berbagai bentuk layanan psikologis, tidak hanya asesmen tetapi juga intervensi. Bahwa pada saat sejak pertama kali sampai sekarang mungkin bentuknya adalah semacam psychological first aid, begitu ya, bantuan psikologis yang secara kedaruratan untuk mendampingi dan membuat semua korban baik langsung maupun tidak langsung bisa berfungsi secara maksimal. Tetapi setelah beberapa saat tentu harus ada assessment sekali lagi secara langsung, tidak bisa lewat Zoom, untuk mengetahui kadar traumanya. Sekali lagi, mereka yang punya pengalaman mengalami langsung, apalagi sampai luka-luka, apalagi sampai dirawat. Dan saat ini saya yakin kita juga sudah dengar dari 96 korban, yang 62 mungkin sudah bisa pulang, tetapi masih ada sekian yang masih dirawat. Dan apalagi juga punya dampak akibat dari kejadian ini. Nah, itu semua harus diukur, harus diketahui tingkat traumanya. Mereka yang punya tingkat trauma yang paling tinggi harus diprioritaskan untuk bisa dipindah sekolah. Karena apa? Karena trauma yang dialami itu sangat sulit untuk bisa diatasi dalam waktu singkat, apalagi intervensinya hanya melalui Zoom. Tentu harus diberikan intervensi yang lebih banyak, lebih tepat, dan tentu saja sesuai dengan kebutuhan. Ya, Dalam hal ini, intervensi yang seperti apa Mbak Cassandra? Karena kan ini juga sebagai upaya untuk orang tua dan pihak sekolah bisa menilai kesiapan anak itu secara psikis. Intervensi yang seperti apa?
Baik, seperti yang tadi saya sebutkan di awal kemarin dari tanggal 7 sampai sekarang, kebetulan pasti yang disampaikan adalah lebih kepada psychological first aid ya, karena lebih kepada Penanganan pendampingan. psikologi pertama gitu ya istilahnya, trauma Betul, healing. Oke. betul, betul. Belum sampai ke trauma healing, belum Oh, sampai ke trauma healing. Belum, pasti belum. Itu nggak mungkin kalau sampai ke trauma healing langsung. Nah, lalu kemudian harus ada asesmennya. Nah, sampai saat ini saya belum tahu. Setahu saya sudah turun dari Biro Psikologi Polda Metro Jaya, lalu juga mungkin dari teman-teman Himpunan Psikologi Indonesia. Tetapi kembali lagi semua itu harus kumpulkan data-datanya sampai di mana proses pendampingan itu dan apakah sudah dilakukan assessment per anak ya. Tetapi yang jelas mereka yang memiliki pengalaman langsung sampai luka-luka pasti bentuk traumanya lebih besar. ya. Apalagi sampai saat ini mereka mungkin masih dirawat dan belum sempat untuk mendapatkan bantuan psikologis karena Ya. masih fokus di pemulihan fisiknya terlebih dahulu. Iya Mbak Cassandra, kita tidak bisa memungkiri dengan adanya kejadian kemarin, otomatis nantinya ketika kegiatan belajar mengajar tatap muka ini dilakukan, bisa dibilang akan berbeda, tidak akan seperti dulu. Nah, apalagi secara medis disebut ada korban yang terdampak gangguan pendengaran. Nah, untuk pembelajaran tatap muka ini setelah dengan asesmen psikologi yang kemudian dilakukan, termasuk juga dengan analisa Anda, model pembelajaran seperti apa yang nantinya cocok atau baik digunakan kepada murid, terutama mereka yang menjadi korban begitu, yang cocok pasca insiden ini? Yang jelas tentu harus ada bantuan sesuai kebutuhan. Jadi apabila misalnya memang ada masalah pendengaran, ya tentu harus ada bantuan dan dukungan terkait kondisi ini. Nah, Oke. tetapi kan kembali lagi ada masalah-masalah lain ya, misalnya ada luka-luka yang lain, kemudian mungkin juga ada yang pada mata atau mungkin pada rasa takut sendiri yang akhirnya bisa panik, cemas, dan lain sebagainya. Nah, semua itu betul-betul sangat tergantung kepada hasil asesmen. Dan untuk mengetahui setiap anak punya kebutuhan yang berbeda-beda. Dan itu yang Ya. harus diterima. Dan tentu pendampingan secara psikologis ini dimungkinkan untuk dilakukan meskipun pembelajaran tatap muka sudah mulai dilakukan di SMA Negeri 72 Jakarta. Bagaimana untuk menguatkan mental siswa, terutama ini kan yang paling dekat dengan anak saat ini meskipun belajar secara daring ini kan adalah peran orang tua. Nah, bagaimana peran orang tua untuk menguatkan kembali mental anak, membangun lagi rasa percaya diri anak dan kemudian mendorong mereka untuk ayo kita sekolah lagi untuk belajar lagi. Yang jelas tentu sesuai tadi kata Pak Gubernur kita menyatakan bahwa tidak boleh dipaksa. Bahwa sudah ada himbauan anjuran mungkin bisa dimulai minggu depan. Tetapi kalau ternyata anak-anak belum siap, tentu tidak bisa dipaksa. Nah, kembali lagi tentu dari pihak sekolah, dinas pendidikan harus punya solusi-solusi untuk mengatasi hal ini, gitu ya. Apakah mungkin dipindahkan atau cari lokasi baru sampai pada level yang bisa diterima oleh anak-anak. Tadi saya dengar juga bahwa akan dikumpulkan lalu kemudian ditanya keinginan anak-anak ini seperti apa. Tetapi tentu saja bahwa proses pembelajaran ini kan tetap harus dilanjutkan. Itu pun sekali lagi masih ada cukup Ya. banyak korban yang masih dirawat di rumah sakit. Iya betul. Oke, memang tantangan ini adalah tantangan yang harus kemudian diupayakan oleh sejumlah pihak termasuk juga orang tua. Di sisi lain juga bagaimana mental anak itu terbentuk dengan dukungan dari setiap pihak. Ada yang bisa Anda sampaikan, Mbak, untuk mental dari orang tua yang anaknya menjadi korban atas insiden ini karena pasti tanggung jawabnya akan lebih besar setelah ini. Baik, berdasarkan pengalaman saya juga secara langsung mendampingi seorang korban dan keluarganya, yang jelas adalah bahwa korban langsung dan tidak langsung itu tidak hanya anak-anak ini. Iya, Orang sepakat. tua juga adalah korban secara tidak langsung, terutama biasanya tokoh ibu, ya pasti kecemasannya lebih tinggi. Kalau ayah karena mungkin laki-laki, biasanya mungkin lebih cepat pulihnya dibandingkan perempuan. Walaupun pernyataan ini tidak serta-merta menjadi sesuatu yang pasti
terjadi karena bisa saja ada ayah yang juga sama cemasnya dengan ibunya. Nah, persoalannya akan kembali lagi ketika orang tuanya sendiri juga belum nyaman, belum ikhlas untuk bisa melepaskan anak-anaknya. Sekali lagi, tentu tidak bisa dipaksa. Dalam hal ini, sekolah bersama Dinas Pendidikan harus bisa mencarikan solusinya bagi seluruh murid SMA 72. Murid SMA 72 dan juga orang tua memiliki peran penting dan juga rasa trauma yang sama. Inilah yang kita nantikan bagaimana peran dari sejumlah pihak, baik itu sekolah ataupun lembaga pemerintah pusat turut andil dalam insiden ini. Terima kasih sudah berbagi analisa bersama kami di Kompas TV, Kompas Malam, psikolog forensik Cassandra Putranto. Salam sehat selalu, Mbak Cassandra. Terima kasih, salam sehat selalu.